Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan sedikit merefresh pikiran dari diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semua tentang kemerdekaan ya. Jadi kita semua yang hidup zaman sekarang ini merdeka bukanlah karena jerih payah kita ya. Kita merdeka ini adalah hadiah atau pemberian dari para leluhur kita, para pendiri bangsa, atau para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Para beliau itu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu tentu bukan tanpa jerih payah, bukan tanpa pengorbanan. Bahkan para beliau itu rela mengorbankan segala sesuatu yang para beliau punya ya, yaitu harta benda, jiwa raga, bahkan juga nyawa ya. Karena tentu banyak sekali dari para pahlawan yang merebut kemerdekaan tersebut tidak sempat mengalami kemerdekaan. Nah, kita yang merdeka atas pemberian atau hadiah dari para leluhur kita ini, sebagai seorang manusia yang tahu diri, tentunya kita merasa wajib berterima kasih. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih? Tentunya yang pertama, kita harus menjaga apa yang para pendiri bangsa atau para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah itu mewariskan beberapa hal. Di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Nah, warisan dari para pendiri bangsa tersebut atau para leluhur kita tersebut wajib tentunya kita jaga dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa sebagai bentuk atau wujud terima kasih kita kepada para pendiri bangsa tersebut. Di antaranya kita juga harus selalu berusaha mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dewasa ini ada beberapa kelompok yang ingin mengganti atau merusak warisan dari para pendiri bangsa tersebut. Di antara kelompok itu adalah HTI, FPI, NII, JI, JID, Ikhwanul Muslimin. Meskipun mereka itu sudah secara resmi dibubarkan, tetapi faktanya mereka masih bebas berkeliaran kowar-kowar di media sosial untuk tetap bergerak dan merekrut massa sebanyak-banyaknya. Nah, di situ tentu kita wajib mencermati mereka, menyikapi mereka, bahkan siap siaga untuk menghadapi mereka jika mereka ingin merusak atau menguasai NKRI yang kita cintai ini. Di antara mereka terkadang biasa menarasikan akan bangkitnya PKI. Padahal kalau kita tahu PKI masa kini itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang akan merubah ideologi Pancasila. Itulah PKI masa kini. Di antaranya tadi yang saya sebutkan. Nanti akan saya tunjukkan beberapa video tentang aksi dari kelompok-kelompok tersebut yang memang masih bebas menjalankan aksinya walaupun mereka secara formal sudah dibubarkan oleh negara. Ada juga video peringatan dari Bapak Hendro Priyono ya, mantan BIN, untuk kita hati-hati dan siaga menghadapi Pilpres tahun 2024 nanti. Kita harus tahu di kubu mana kelompok-kelompok radikalisme atau kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi Pancasila itu berada. Nah, mari kita simak beberapa video ini bersama-sama. Ini kita mempunyai kemajuan semuanya. Mereka hari ini ya, hari ini bisa lebih besar daripada tidak ditegakkannya hukum Allah. Apakah hukum Allah bisa ditegakkan tanpa daulah khilafah? Maka dari itu perkara tegaknya khilafah lebih besar daripada melakukan Masjidil Aqsa. Khilafah
tanpa sidang. Tertangkap lagi jalan tol dengan senjata, granat dan lainnya. Polisi yang tangkap dengan bendera PKI-nya. Blang 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 masuk televisi dan hilang tanpa kesan, tanpa permasalahan. Paham kalian? Ketika PKI sudah kuat uangnya, apalagi jadi polsek, apalagi jadi dan ramel dan seatasnya, binasalah kalian bangsa Indonesia. Mulailah terjadi kembali pembantaian demi pembantaian, tapi lebih sistematis, tidak langsung terang-terangan. Bikin dulu kerusuhan, bikin dulu tawuran, bikin dulu keadaan yang tidak aman di lingkungan untuk orang-orang itu sebagai lawannya mudah dibunuh dengan alasan perampokan. Bisa demorti cara kerja PKI. Dahsyatnya makhluk-makhluk laknat, pengkhianat bangsa dan negara. Dari mana Habib tahu? Selagi Pak Karno menuliskan bukunya, selagi zaman-zaman setelah Pak Karno, Pak Harto masih buku sejarah tertulis, aku bisa baca semua itu. Jadi kalau itu tidak benar, bongkar semua lubang buaya. Lubang buaya dibilang bohong sama anak DNA. Lubang buaya itu bohong. Bayangkan itu, potongan demi potongan pahlawan revolusi, potongan demi potongan, korannya ada, TV-nya ada, tetap dikatakan dusta. Rakyat Indonesia dengan berperang lawan Jepang, Belanda, sementara orang-orang komunis menembaki tentara Indonesia dan rakyat yang berperang. Di Madura seperti itu, pasukan hitam PKI di Madura yang nembakin rakyat Indonesia dan tentara polisi saat itu dari belakang dengan pasukan hitamnya. Ini PKI bergaul dengan NU, NU-nya jadi PKI sekarang. Ansornya udah jadi PKI. Gua yang ngomong. Apa keseluruhan? Anda yang dikatakan tokoh NU, Anda yang tahu. Anda yang tahu sebagai pimpinan NU, Anda yang tahu, Anda cari tahu benar apa tidak Tobon Habib. Gua nggak benar, lu nggak benar. Gua yang ngomong. Amat sangat mudah mengenali cara kerja PKI. Dari 10 orang Indonesia, 1 komunis. 10 TNI, 1 PKI, 10 polisi, 3 PKI. Aku bicara, aku bertanggung jawab. Satu masa akan terjadi tembak-menembak antara inti dengan PKI. Kita di sini ingin sekali untuk menyadarkan dan mengingatkan secara bersama-sama seluruh bangsa Indonesia bahwa yang bisa menghancurkan bangsa kita hanya diri kita sendiri, yang kebanyakan dari sejarah kebangsaan kita hancurnya karena pengkhianatan dari dalam. Tidak pernah kita kalah dalam pertempuran, tetapi kalah dalam perang beberapa kali karena pengkhianatan. Dan dalam menghadapi tahun politik ini, pemilihan presiden 2024, yang penting bagi kita adalah mewaspadai hadirnya kembali anasir-anasir subversif yang diakomodir oleh bangsa kita sendiri yang tidak sadar, sehingga menggerakkan kekuatan untuk menggerogoti bangsa dan negara kita. Secara jelasnya saya sampaikan bahwa negeri tetangga kita itu sudah menjadi satu medan dari campur tangan asing melalui yang disebut NED, National Empowerment for Democracy, dan sudah sukses untuk memenangkan bonekanya untuk memimpin negara. Dan mereka sekarang juga memprovokasi tertutup, terbuka, setengah tertutup, setengah terbuka, dan kita jangan diam saja. Dan yang paling penting adalah jangan mengakomodir anasir subversif untuk menyesatkan opini dari generasi penerus, sehingga merasa dengan kebebasannya mengkhianati untuk membunuh dirinya sendiri. Itu saja kami bertiga ingin
bersama teman-teman para veteran dan purnawirawan ABRI, ya, tentara dan polisi, kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa jangan dianggap enteng gerakan di bawah tanah. Sekali lagi, terbuka kadang-kadang lewat seminar-seminar, talk show, dan lain-lain, dan tertutup dengan pertemuan-pertemuan, dan setengah tertutup, setengah terbuka yang disebut metode kelabu seperti ini. Sadarlah. Jangan mengakomodir mereka sehingga mereka bisa berleluasa begini, beroperasi di bawah tanah, dan akibatnya nanti pemilu akan mereka acak-acak, dan akibatnya juga adalah bonekanya nanti yang akan dimenangkan oleh dia. Hati-hati NED, National Empowerment for Democracy. Itu adalah LSM paling jahat yang kerjanya mengaduk-aduk negeri orang. Dan itu sekarang main di tempat kita. Hati-hati ya. Selamat, semoga kalian semua sukses dalam hidup ini, berhasil, bisa sehat selalu, bahagia, sampai tua seperti kami ini yang sebentar lagi akan pergi. Dan supaya kalian sejahtera lahir dan batin. Terima kasih Bapak. Nah, saudara-saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, apapun budayanya, apapun agamanya, apapun profesinya, mari kita bersatu untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa kita. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita hadapi mereka bersama-sama. Demi kecintaan kita kepada NKRI yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka!